Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi bidang proyeksi tubuh manusia. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani avatovia anatomia, yang berarti memotong. Adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun syarat posisi anatomi: berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Kedua kaki merapat dan mengarah ke depan, seperti yang ada pada gambar. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Yang pertama, bidang median. Bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kiri dan kanan, atau kanan dan kiri. Bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu atau tidak membagi tepat dua bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Bidang horizontal, bidang yang terletak melintang melalui tubuh atau bidang XY. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah atau inferior. Bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan belakang itu dorsal. Istilah untuk perbandingan: superior, atas atau kranial, lebih dekat pada kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior, bawah atau caudal, lebih dekat pada kaki. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Anterior, depan, lebih dekat ke depan. Lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior atau belakang, lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superficial, lebih dekat di permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profundal, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak pada profunda dari otot lengan bawah. Medial atau dalam, lebih dekat ke bidang median. Contoh, jari manis terletak median terhadap jari jempol. Lateral atau luar, menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal atau atas, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal atau bawah, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Istilah gerakan anatomi. Bagian pertama itu fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan ante dan ayunan ke belakang disebut retro. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Selanjutnya, adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat, menggunakan gerakan abduksi menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan adduksi atau mendekati tubuh. Selanjutnya itu elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya kembali, depresi. Dan gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah itu depresi. Inverse dan eversi. Inverse adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi
adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Contoh yang ada pada gambar di samping, itu tangannya membalik, yaitu supinasi, dan gerakan mengarahkan tangan dari A menuju B, yaitu supinasi menuju pronasi. Itu selanjutnya endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Daerah abdomen. Regio ini terbagi oleh dua pasang garis, yaitu pasang garis vertikal dan sepasang garis horizontal. 4 kuadran pada abdomen. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. 9 regio. Regio hipokondrium dextra meliputi hepar, esofagus, dan kantung empedu. Regio epigastrium meliputi gaster, pars pyloricum, corpus pancreas, dan duodenum pars cranialis. Regio hipokondrium sinistras meliputi lien, cauda, pancreas, pars, corpus, dan fundus gaster. Regio lumbaris dextra meliputi colon ascendens. Regio umbilicalis meliputi jejunum, ileum, colon transversum, dan omentum. Regio lumbalis sinistras meliputi ren sinistras dan colon descendens. Ilica dextra meliputi caecum, ovarium dextra, tuba uterina dextra, dan appendix vermiformis. Regio hypogastrium meliputi vesica urinari dan uterus. Regio iliaca sinistra meliputi colon sigmoid dan ovarium sinistra. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.